Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Ya, sampai situ bukan? Halaman berapa tuh? Halaman 11 baris yang ke 3 dari atas sampai dari bawah. Dari atas. Wa idza, ini masih ngomongin soal najis. Wa idza takhallalatil khamratu, dan jikalau takhallalatil khamratu menjadi cuka. Al-khamratu, apa itu khamr? Jadi khamr itu kan najis karena ada unsur memabukkan. Dan kenajisan khamr kenajisan khamr itu sesuatu yang disepakati oleh ulama. Sebab di dalam Al-Quran Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya yang namanya khamr, kemudian mengundi nasib, innamal khamru, perjudian, mengundi nasib, dan juga menyembah berhala, rijsun, itu najis. Rijsun itu artinya najis. Maka karena disebut oleh Allah sebagai rijsun, maka khamr itu najis. Seluruh ulama sepakat khamr itu najis gitu. Cuman yang jadi permasalahan, apakah khamr itu hanya dari anggur dan kurma? Zaman dulu, zaman Nabi hidup, orang bikin khamrnya cuman dari anggur atau kurma. Zaman dulu begitu. Sekarang orang bisa bikin khamr bukan dari anggur, bukan juga dari kurma, kan begitu. Artinya membuat minuman memabukkan tidak hanya dari dua jenis itu. Apakah kalau bukan dari anggur, bukan dari kurma, itu khamr juga apa bukan namanya? Gitu. Sebab di dalam bahasa Arab ada nama lain daripada selain khamr, namanya nabid. Nabid itu, kalau nabid itu kalau di Indonesia kayak legen, tau gak legen? Legen apa legen? Legen. Itu kan legen yang didagang tuh dari pohon kan ya. Tapi kalau dari pohon didiemin sekian hari, itu kan juga jadi inian tuh. Jadi khamr, memabukkan juga dalam jangka sekian hari kalau didiemin. Nah itu nabi. Nah kata sebagian ulama, nabi itu haram diminum sebab memabukkan. Tapi bukan khamr, karena khamr itu dianggapnya hanya dari anggur dan kurma gitu. Maka kalau bukan anggur, bukan kurma, dia memabukkan, haram diminum, tapi bukan najis begitu. Yang najis itu cuma khamr, yaitu anggur sama kurma yang dijadikan khamr. Ini kata kebanyakan ulama kontemporer banyak pakai ini. Tapi kalau ulama Syafi'i nggak bedain apa dia dari kurma, apa dia dari anggur, apa bukan kurma, apa bukan anggur. Semua minuman kalau dia memabukkan maka itu namanya khamr. Kalau itu khamr bukan cuma haram diminum, tapi dia juga najis gitu. Jadi intinya seluruh ulama sepakat khamr itu najis. Nah di sini dibilang idza takhallalatil khamratu, kalau khamr itu menjadi cuka binafsiha, dengan sendirinya. Kalau anggur sama kurma kan memang begitu tuh. Jadi awalnya anggur, kemudian
direbus, campur air, campur ini, berbusa, jadi khamr secara alami begitu, ditunggu lama. Kemudian kalau udah jadi khamr, ditungguin lagi lama-lama jadi cuka begitu. Kalau jadi cukanya sendiri, artinya secara natural dia berubah dari khamr menjadi cuka, tohurat, maka benda itu hukumnya suci. Kalau suci ya boleh dikonsumsi, dipegang, nggak megang najis, dipakai kemana aja juga nggak ada masalah karena suci. Cuman syaratnya kalau dia jadi cuka sendirian begitu. Dan model najis yang berubah atau menjadi suci sendirian itu bukan cuma khamr jadi cuka. Contohnya ada bangkai hewan. Bangkai hewan tuh lama-lama tuh dia ngeluarin belatung, kan ya belatung. Jadi lahir dari bangkai binatang. Belatungnya suci apa najis? Belatung suci. Semua hewan yang hidup tuh suci. Jadi bisa jadi najis tuh berubah menjadi suci. Salah satunya itu tadi khamr jadi cuka, atau bangkai keluar dari bangkai itu belatung. Atau yang ketiga yaitu kulit bangkai yang disamak gitu. Kulit bangkai kulit bangkai disamak. Kalau kulit hewan kurban sih dari awalnya memang suci, karena kan disembelih secara syar'i, seluruh bagian tubuhnya itu suci gitu. Nah ini kan kalau bangkai kambing matinya ketabrak misalnya, kan bangkai itu dagingnya najis karena bukan sembelihan, maka seluruh bagiannya itu bangkai najis. Tapi kalau mau diambil kulitnya misal kalau disamak dulu, ular mati kan, ular mati kalau ada yang disembelih kan gitu. Ular yang mati begitu, itu kulitnya disamak jadi suci. Serigala, singa, apalagi beruang, kan kagak ada orang tumben-tumbenan nyembelih beruang, kan kagak ada. Dia mati entah mati sendiri apa mati berantem sama temennya atau ditembak begitu, kemudian kulitnya disamak. Nah itu bisa itu. Nah kalau selain tiga jenis itu nggak ada perubahan najis jadi suci. Najis tetap najis gitu. Nah ini disyaratin sama ulama Syafi'i, khamr itu bisa jadi suci kalau dia berubah menjadi cuka sendirian, jadi nggak ada campur tangan orang begitu, nggak ada campur tangan, didiemin aja begitu, itu jadi cuka sendirian natural, nggak boleh ada campur tangan orang. Sebab najis dari awal najis ya najis, nggak bakal berubah kecuali 3. Itu syaratnya. Wa in khulilat, kalau dia dijadikan cuka, karena ada nih proses membuat khamr menjadi cuka secara instan, cepat begitu, hilang unsur mabuknya langsung jadi cuka. Bitorhi syai'in, dengan melempar sesuatu fiha ke dalam khamr. Maksudnya melempar tuh nyampurin sesuatu. Ada bubuk apa tuh yang namanya saya lupa tuh. Jadi kalau khamrnya dari anggur begitu ya, dari anggur itu nanti dicampurin sejenis bubuk, lalu bubuk itu merubah unsur memabukkannya hilang, berubah seketika jadi cuka. Jadi yang tadinya proses dari khamr jadi cuka itu makan beberapa hari, 5-7 hari, ini gak usah nunggu lama, tinggal ceburin itu bubuknya berubah. Kalau jadi cuka bitorhi syai'in, dengan melempar sesuatu fiha ke dalam khamr tersebut, lam tathur, itu tidak menjadi suci, tetap itu najis. Apa bedanya? Kan sama-sama jadi cuka. Kenapa yang tadi cuka suci, sekarang jadi cuka juga? Kenapa nggak jadi suci malah najis? Alasannya sederhana. Yang pertama, jadi cukanya sendirian natural tanpa dicampur. Nah, yang kedua jadi cuka karena campuran bubuk. Bubuk ini kan suci, Ustaz. Bubuknya suci, tapi kan ketika dia masuk ke
dalam khamr, berarti kan dia nyampur sama najis, kan begitu. Kalau dia nyampur sama najis, berarti bubuk ini najis akhirnya. Sebab unsur menajisnya khamrnya jauh lebih banyak daripada bubuknya, kan begitu. Bubuknya paling cuma berapa sendok, khamrnya berapa liter. Akhirnya ini bubuk nyampur ke dalam najis, jadi najis akhirnya. Maka apa yang dihasilkan dari bubuk ini juga menjadi najis, maka itu tidak jadi suci gitu. Ini memang mazhab Imam Syafi'i begitu. Najis itu tidak bisa dikelola untuk bisa jadi suci kecuali sendirian, natural. Makanya kan kita ini terkendala banyak, sebab Imam Asy-Syafi'i itu tidak melihat adanya proses perubahan wujud. Pokoknya dari awalnya najis. Bahkan kalau ada orang kencingnya iseng, dimasukin ke botolnya dibakar, itu asapnya juga najis itu, karena asapnya bersumber dari air kencing gitu. Ini mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau mazhab yang lain kadang melihat proses, pokoknya wujudnya sekarang itu cuka, ya cuka hukumnya suci. Nggak dilihat bagaimana prosesnya. Jadi melihat esensi barangnya itu udah berubah. Sebab status najis itu menempel pada namanya sudah berubah, maka status najisnya juga hilang. Begitu. Nah, makanya kalau dalam istilahnya tuh vaksin, dulu kan vaksin meningitis tuh diambilnya dari cairan babi. Ini kalau dimasukin ke kelasnya kiai Syafi'i, itu udah ketemu ujungnya gitu. Pokoknya karena awalnya dari najis, kesono-sono terus najis, dan dia tidak berubah sendiri, kan pakai campur tangan, dicampurin ini, akhirnya nyampur najis, maka nggak berubah. Tapi kalau mazhab yang lain nggak melihat itu, pokoknya melihat sekarang jadi apa tuh? Jadinya vaksin suci, ya udah begitu, nggak usah memperributkan bagaimana prosesnya gitu. Itu kalau mazhab Syafi'i. Karena ya itu tadi, bahwa perubahan wujud itu merubah esensi benda tersebut. Kalau esensinya sudah berubah, maka status yang dulu ada nempel, status najis hilang. Sebab dulu najis kan gara-gara mabuk, sekarang dengan mabuk lagi juga, maka hilang udah status najis. Nah, Imam Syafi'i itu melihatnya jauh lebih lebih hati-hati begitu. Makanya memang banyak masalah di kekinian itu yang kalau pakai standar Syafi'i itu rada rumit begitu. Termasuk ini salah satunya vaksin begitu. Termasuk sholat Jumat itu kan Syafi'i rada rumit sebenarnya. Sholat Jumat Syafi'i itu kan mestinya satu kampung satu Jumat, nggak boleh ada 2-3 Jumat satu kampung. Satu kampung tuh satu Jumat. Satu kampung tuh yang punya pasar. Kalau orang pasarnya di sini, berarti yang pasarnya di sini semuanya satu kampung. Jumatannya tuh harus satu. Kagak boleh Jumatan. Tapi kalau bikin Jumatan satu doang, wah ini kagak nggak nampung. Kalaupun dipaksain jalan-jalan, akhirnya banyak hajat orang kagak bisa terlaksana gara-gara ketutup, ada yang Jumatan kan gitu. Mau lewat sono nggak ya, rumahnya jauh banget sampai sono kan ya. Apalagi kita di kota Jakarta Bekasi ini kan, yang jumlah kakak yang kita kira kita melihat ada gang, kita kira pas sudah masuk gang tuh udah gak ada orang, ternyata di dalam satu gang kecil tuh ada 5 kakak lagi rupanya gitu. Kota Jakarta itu Jakarta Bekasi kan ya, yang kita kira ujungnya tuh udah gak ada lagi, ternyata dalam gang tuh masih ada 5 bahkan lebih dari 5 kakak dalam satu gang begitu. Jadi banyak memang, maka perlu kebijaksanaan kan itu, perlu kebijaksanaan. Kayak zakat juga dalam mazhab Syafi'i itu, orang kalau bayar zakat harus, zakat yang dia kasih itu harus diberikan kepada minimal 3 golongan, fakir, miskin, amil. Jadi nggak boleh fakir doang, nggak boleh miskin doang. Jadi minimal 3 kelompok.
Nah 3 kelompok ini masing-masing kelompok minimal 3 orang. Kan repot itu. Zaman sekarang repot itu. Kan ya, kita punya duit 100 juta atau 200 juta, bayar 2,5%, 200 juta, 2,5 juta, 5 juta kita bayar. Kita harus ngumpulin 3 orang dari 3 kelompok, 3, 3, 3, jadi 9 orang. Ini ngumpulin 9 orang juga susah banget, ribet banget. Udah gitu harus dibagi 5 juta. 5 juta kalau 9 orang berapa tuh dapat itu? Itu kan agak menyulitkan memang begitu. Maka itu banyak banyak studi dari ulama-ulama Syafi'i modern tentang pandangan-pandangan ulama Syafi'i. Termasuk di waktu itu saya pernah nanya sama ada Syekh namanya Syekh Ahmad Sa'dari, kita ngaji sama beliau, orang Suriah. Kalau di sini tuh namanya kayak Kiai Ma'ruf Amin. Dulu Kiai Ma'ruf Amin kan ketua MUI. Syekh Ahmad Sa'dari itu ketua MUI-nya Suriah. Jadi kita ngajinya online. Jadi ada teman-teman dari alumni Suriah ngajak ngaji online. Itu tiap minggu tuh, tiap malam Jumat kita ngaji online. Satu waktu saya nanya begitu, karena saya waktu itu pernah diundang ke anjungan Pertamina yang di tengah laut tuh. Anjungan Pertamina tuh yang tengah laut, yang kerjanya ngebor. Iya, pokoknya dia ngebor minyak tengah laut tuh. Itu kan satu anjungan, isinya kan ratusan orang tuh. Gitu. Jadi saya diminta jadi diundang untuk ngisi pengajian, lalu sekalian ada Jumatan, sekalian ada Idul Fitri waktu itu. Jadi imam Idul Fitri, lalu beberapa, karena kan nggak bisa kita datang langsung pulang, nggak bisa. Mereka kan nganter pekerjaannya sekaligus ngambil pekerja kan gitu, nganter sekian ratus orang, jemput sekian ratus orang begitu. Itu kan waktunya hampir berapa minggu sekali begitu. Iya, jadi dalam waktu seminggu tuh saya kudu di situ. Di situ ada sekalian ngimamin sholat berjamaah. Waktu itu ada Idul Fitri, ada Jumatan. Nah kan di kitab-kitab Syafi'i itu Jumatan itu hanya berlaku di pemukiman. Jadi Jumatan itu tidak sah kalau dilakukan di tengah laut. Di tengah kagak ada pemukiman, atau yang kayak di Freeport kan di orang nambang di dalam, ternyata di bawah tanah ada masjid. Bukan pemukiman kan, itu tempat tambang kan ya. Saya nanya sama Syekh Ahmad Sa'dari, apakah sah Jumatan orang-orang yang ada di anjungan kayak begitu tuh, sedangkan syarat Syafi'i Jumatan itu harus dilakukan di tengah pemukiman begitu, di tengah pemukiman. Kata Syekh Ahmad Sa'dari, kenapa harus memperhitungkan pandangan satu orang sehingga meliburkan syiar Allah bagi orang muslim yang ada di situ, kata begitu. Jadi kenapa harus meliburkan Jumatan hanya untuk mempertahankan satu pandangan orang yang akhir syiar Allah tuh di situ hilang begitu. Itu kalau nggak ada Jumatan, orang muslim gak punya syiar di situ akhirnya. Dengan alasan ini kan bukan pemukiman begitu. Maka untungnya ada pandangan mazhab yang lain. Kan kalau dalam mazhab yang lain, Imam Abi Hanifah misalnya, kan nggak ada syarat harus di pemukiman. Jumlahnya juga nggak mesti 40. Pokoknya ada orang yang cukup buat berjamaah minimal 3 orang, jadi itu Jumatan begitu. Dan Jumatan di dalam mazhab Imam Abi Hanifah itu boleh berkali-kali. Artinya satu masjid nih, ini dalam mazhab Imam Abi Hanifah satu masjid Jumatannya boleh 2 kali 3 kali. Dan itu yang dilakukan teman-teman muslim di Eropa yang mereka tuh punya jadwal ibaratnya kan mereka jadwal keluar untuk Jumatan nggak kayak kita kan ya. Mereka kan ada jam kerja dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang jaraknya tuh nyampe masjid mungkin bukan jam 12 tapi nyampe masjidnya jam 2. Lalu dikumpulin tuh sama teman-teman pekerja muslim yang bisa nyampe jam 2 siapa-siapa, yang nyampe di jam 12. Akhirnya dibikin ada di London tuh masjid 3 kloter Jumatan. Jadi dari jam 12, kemudian jam 1:30, kemudian sampai jam 2:30. Gitu ada 3. Kalau mazhab Syafi'i kan nggak bisa. Satu masjid ya 1 Jumat
dan satu Jumat itu harus mengcover satu kampung begitu. Pernah tuh ini ke Pulau Bawean, Gresik, di atas Gresik itu ada Pulau Bawean, masih Jawa Timur. Waktu itu saya pernah ke situ. Saya tuh singgahnya di situ ada pesantren, namanya pesantren Hasan Jufri. Gede, masjidnya gede, santrinya banyak. Tapi di Pulau Bawean itu cuma ada 2 kecamatan. Kecamatan yang ada pesantrennya itu, satu lagi kecamatan yang nggak ada pesantrennya. Percaya apa enggak, itu satu pulau, Jumatan cuma ada 2 gitu. Dan bukan di pesantren, di tengah pemukiman, di kampung. Jadi santri semuanya tuh santri asatid kayaknya tuh keluar dari pesantren buat Jumatan. Padahal kalau mau bikin Jumatan di pesantren itu cukup udah gitu. Cuman karena udah ada orang kampung yang Jumatan, mereka keluar gitu. Dan sebegitunya mereka udah satu kampung udah memenuhi itu kan, satu kampung satu Jumatan. Tapi setelah sholat Jumat orang tuanya masih pada sholat zuhur lagi. di Pulau Bawean begitu. Itu taat sekali dengan apa yang disebutkan oleh ulama gitu. Jadi ini salah satu bukti perbedaan ulama itu jadi rahmat bagi kita. Kalau kita bisa mensikapinya begitu. Kan ya, dalam satu pandangan memang terhalang, tapi dalam pandangan lain asal memang ada maslahatnya begitu ya. Ada maslahatnya. Dan memang tidak ada jalan keluar. Kayak waktu itu vaksin kan nggak ada jalan, maksudnya nggak ada solusi lain. Orang nggak punya vaksin waktu itu ya. Memang harus terjaga, yang bisa menjaga imun tubuh ya vaksin, dan vaksin satu-satunya waktu itu yang ada ya dari enzim babi itu. Ya udah mau gimana lagi? Kalau pakai vaksin Saudi kagak nerima kan begitu. Nah, mohon terima jemaahnya nggak ada vaksin gitu. Jadi untungnya begitu ya. Untungnya ada banyak pandangan ulama, asal memang ada maslahatnya kita ambil pandangan tersebut, dan kita ambilnya juga bukan buat apa-apa. Nah, ini juga sama nih. Jadi sesuatu yang kalau berubah secara natural itu mengikuti hukumnya, artinya mengikuti hukum perubahannya. Tapi kalau perubahannya ada campur tangan manusia, maka tidak merubah status hukum najis atau tidaknya, kata Syafi'i gitu. Ini juga kan mengikuti seperti misalnya tanah yang dulu pernah dijadikan tempat gupakannya babi, misalnya babi gupakan di situ, lalu ditinggalkan oleh babi, ditanami singkong kan begitu. Itu singkong tuh kira-kira najis atau suci singkong kan ya? Suci karena perubahannya natural gitu. Kemudian apalagi tuh selain suci, selain itu apa tadi udah ingat lupa lagi gitu. Kalau dalam mazhab lain kan contohnya air mani yang berubah menjadi bayi gitu. Karena air mani dalam pandangan mazhab lain itu menajis. Mazhab Syafi'i aja yang bilang air mani itu suci. Jadi perubahan itu merubah status hukum kalau memang berubahnya sendiri. Tapi dalam satu kondisi yang kita tidak punya solusi yang lain, maka selama ada pandangan ulama yang mengakomodasi tersebut, ya sudah kita amalkan begitu. Jadi ini status perubahan wujud. Kalau dalam istilah ulama ada namanya istilahnya istihalah begitu, perubahan wujud. Kita lanjutin lagi nih bacanya. Ini udah nggak nyambung sebelum bacanya. Faslun wa yakhruju minal farji. Nah, ini pertemuan depan aja nih. Wa yakhruju, dan keluar dari kemaluan salah satu dima'in 3 jenis darah. Dari kemaluan perempuan. Kalau laki kan udah kemarin, yang keluar dari kemaluan laki ada 4. Air mani, air wadi, air mati, kemudian air kencing. Semuanya najis kecuali air mani. Nah, kalau perempuan
darah yang keluar dari kemaluannya ada 3 jenis. Damul haidi, darah haid, wan nifas, darah nifas, wal istihadah, dan darah istihadah. Semuanya najis. Fal haidu, haid itu huwa damul khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan, ala sabili sihah, dalam keadaan normal. Maksudnya normal tanpa ada sebab. Memang perempuan ya begitu. Min ghairi sababil wiladati, tanpa karena sebab melahirkan. Jadi bukan karena melahirin. Kalau melahirin darah yang keluar bukan haid tapi darah nifas. Walau dan warna darah haid aswad, itu hitam. Muhtadimun, apa muhtadimun itu kalau bahasa kitanya tuh anget tau kan? Jadi warnanya hitam, kemudian ininya hangat, ladzaun, dan dia menyakitkan. Menyakitkan tuh kalau habis keluar itu kemaluan perempuan tuh merasa sakit di ujung perutnya yang sambung dengan kemaluannya itu. Itu namanya ladza. Jadi muhtadimun, dan setiap perempuan biasanya begitu ya, mengenal darahnya sendiri. Jadi ketika keluar dari kemaluannya itu darah haid apa bukan, dia kenal, dia tahu begitu. Maka kalau dia tidak tahu, itu namanya mutahayyir. Nanti mutahayyir itu ngitung haidnya makin jumlah. Tapi insya Allah nanti kita baca di pertemuan akan datang. Karena kalau kita lanjutin baca jadi panjang ya, soal darah begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan ada soal tadi tentang najis yang berubah menjadi suci. Tadi kita sebutin 3, pokoknya selain itu enggak. Khamar yang berubah jadi cuka, bangkai yang keluar darinya belatung, kemudian yang ketiga adalah kulit bangkai yang disamak kemudian jadi kulit yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh kebutuhan macam-macam. Kulit dijadiin dijadiin sepatu, dijadiin jaket, dijadiin apa lagi, tas, topi, macam-macam. Dan di Indonesia ini banyak tuh pabrik saya nggak tahu ya, kalau setahu saya namanya tuh kalau di pabrik tuh tanning. Jadi mesinnya tuh 3 kali gilingannya, dari bangkai, dari kulit bangkai masuk gilingan pertama itu ngebersihin gaji-gajinya tuh yang dibersihin, lalu masuk gilingan kedua kayak istilahnya dipanasin lagi biar lemes itu kulit, bisa yang ketiga dipres, baru kemudian dijemur begitu. Kalau zaman dulu tanning samaknya itu tradisional, digelar itunya, kulitnya digelar, kemudian digosok pakai tangan. Jadi biasanya pakai air garam dulu. Dulu kita punya engkong itu kakek begitu ya. Engkong itu kalau bahasa Aceh rupanya artinya monyet katanya. Iya. Jadi saya punya guru orang Aceh gitu, nggak mau dipanggil engkong gitu. Kalau engkong di Aceh monyet. Dulu engkong saya tuh tukang kambing gitu. Jadi kalau habis membeli itu itunya digelar, kulitnya tuh digosok. Tapi sebelum digelar dimasukin panci air panas. Air yang dimasak tuh panas, kemudian campur garam kan ya. Kemudian sekian jam baru diangkat digosok. Habis digosok dimasukin lagi air garam, bersihin, baru dijemur. Iya, habis itu baru jadi beduk. Dulu zaman dulu beduk biasanya. Dulu orang belum pintar bikin sendal kan ya. Pokoknya langsung jadi beduk gitu. Oke? Apa? Kalau kulit babi sama tetap najis. Iya, kulit
Jadi kulit yang bisa disamam itu seluruh hewan, baik dia hewannya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan dagingnya, seluruh kulitnya bisa disamak kecuali anjing babi. Ya anjing babi nggak bisa. Jadi anjing babi walaupun sudah disamak kulitnya tidak bisa jadi suci, sebab anjing babi itu najisnya najis ain. Najis ain itu najis karena dia babi, karena dia anjing. Sedangkan kulit hewan yang lain itu najisnya tuh karena dia meninggal, dia mati. Jadi awalnya suci nih, hewan hidup suci, ketika mati jadi bangkai najis. Jadi dia jadi najis bukan karena dia, tapi karena nyawanya hilang. Sedangkan anjing babi nggak usah nunggu nyawanya hilang, nggak usah nunggu mati, dia hidupnya aja najis. Makanya dikatakan sebagai najis ain. Karena dia najis aini, sama kulit itu tidak bisa merubah kenajisannya. Begitu. Jadi dari ujung ke ujung tuh yang namanya anjing babi, bulunya, kulitnya, air liurnya semua najis. Gitu. Termasuk apa tuh tanduk. Kan ada babi yang punya itu tuh. Babi ya gitu. Oke, ada lagi? Ustaz, kalau saya mau nanya cuka apel itu kan suka ada tuh. Jadi herbal itu kan udah dicampur dengan bahan kimia juga, alkohol juga, itu gimana? Nggak apa-apa selama tidak melahirkan unsur memabuk, selama tidak jadi mabuk tuh nggak ada masalah. Begitu. Kalau cuka kan sejak awal memang tidak diperuntukkan untuk jadi minuman memabukkan. Jadi nggak ada masalah. Unsur yang dicampur selama tidak membuat cukanya jadi memabukkan, menghilangkan akal, yang nggak ada masalah. Oke? Kalau seandainya hammer itu masukin botol, minuman keras atau memabukkan itu, masukin botol dan masukin saku. Sholat kita dengan pakai baju itu sah sholatnya. Iya, jadi begitu. Kalau memang begitu ya, apa namanya? Itu seperti orang yang membawa kotoran, karena botol tersebut bergerak dengan gerakannya. Paham nggak? Jadi ada orang bawa sebotol air kencing, dia habis periksa ke dokter suruh kencing, dikencingin. Itu tapi botolnya tuh ditaruh di pinggir, nggak ikut bergerak, dia diam aja di situ tuh. Itu nggak bawa najis. Nah, kalau disakuin dia karena itu benda itu bergerak dengan gerakan dia, maka seperti satu badan. Jadi karena seperti satu badan dia itu jadi bawa najis. Sama kita punya sorban nih. Sorban kita yang kena kena tai burung itu di ujung nih. Sorban kita panjang, ujungnya kena tai burung. Itu sama aja. Ini kayak saya nih. Imam pakai mic nih. Ini ujung kabelnya begitu sampai ke sana ada kotorannya. Nah, karena ini dia bergerak dengan gerakan kita. Tapi kalau dia bergerak tidak dengan gerakan kita, nggak ada masalah. Itu kayak kita sholat di samping najis, kan sholatnya sah, nggak ada masalah. Cuman memang makruh kan ya. Tapi kalau khamr dikantongin, bergerak dengan gerakan dia, jatuhnya satu badan, dia berarti bawa najis itu hukumnya gitu. Oke? Ya. Kalau kayak obat batuk ada unsur alkoholnya itu bagaimana? Iya, kan kalau sebenarnya kan alkohol tuh kalau dia tidak sampai pada kadar yang memabukkan, kalau keputusannya BPOM MUI, kadar alkohol yang memabukkan pun di atas 2,0%. Selama unsurnya masih di bawah itu, berarti itu makanan minumannya masih aman. Sebab dikatakan unsur alkohol yang membuat makan minuman itu mabuk kalau campurannya di atas 2,00% begitu. Kalau lebih di atas 2 itu tidak dibolehkan. Ada lagi?
Iya. Jadi dulu tuh ada perdebatan ulama soal perbedaan pandangan ulama ini di tengah masyarakat. Boleh nggak kalau kita ngambil yang nyari-nyari yang mudah-mudah aja, gitu. Nyari-nyari yang mudah aja. Itu kata sebagian ulama boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ini kan kecenderungan ulama itu ada yang, jadi ulama tidak mematenkan ambil yang begini nggak, tapi ada yang ulama yang punya kecenderungan ambil yang mudah aja. Sebab Nabi SAW ketika diminta untuk memilih perkara, pasti Nabi memilih perkara yang paling mudah buat umatnya. Idza khuyyira bi syai'in wa khayyara aisarahuma. Kalau diminta pilih pasti pilih yang paling mudah. Tapi ada sebagian ulama bilangnya ngambil yang paling keras dalam arti mungkin susah. Sebab ibadah ini kan kepada kita jatuhnya kulfa. Kulfa itu tanggungan. Kalau tanggungan kagak ada berat-beratnya, nggak ada susah-susahnya, itu bukan tanggungan namanya, kata. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nah, cuma yang jadi masalah harus dipastikan pandangan ini betul diakomodasi oleh ulama. Jangan sampai kita ngambil yang paling mudah, cuman kita nggak verifikasi lagi ini pandangan yang ngeluarin siapa, dari mana, di kitab apa. Akhirnya jatuhnya kita malah bikin pandangan sendiri, takutnya begitu. Maka dari di mana-mana saya bilang orang awam itu tidak mungkin mengetahui madhab A, B, nggak mungkin. Dia tuh madhabnya tuh ngikutin ustadznya, ngikutin gurunya. Maka yang paling bertanggung jawab ibadahnya orang awam itu gurunya. Maka orang guru ini yang duduk di sini kagak boleh dia ngeluarin pandangan yang akhirnya diikuti dan pandangan itu nggak ada verifikasinya. Gitu. Jadi kita nggak boleh ngomong ngajarin orang begitu, pakai pandangan yang siapa tuh yang ngeluarin kan begitu. Nggak ada ininya. Akhirnya diikuti. Jadi unsur paling penting dalam beragama itu dari mana kita dapat itu paling penting gitu. Jadi kalau ngambil yang saya tuh kalau ditanya gitu, apalagi sama orang-orang masalah sekarang kan rumit banget itu masalah orang kota, apalagi soal pernikahan. Susah. Saya baru dikasih tahu, kenapa? Rupanya saya anak di luar nikah, gitu. Perempuan, gitu. Terus kenapa? Masalahnya waktu saya nikah, bapak saya yang jadi wali, gitu. Kan saya di luar nikah, bapak saya kan bukan bapak saya secara syar'i, itu nikah saya siapa enggak? Bingung kita jawab dengan gitu. Ya mau diapain? Mana udah punya anak 3 lagi dia, gitu. Iya, itu. Makanya adanya pandangan yang berbeda-beda ini jadi rahmat dalam posisi yang memang yang proporsional. Seperti sebagaimana orang datang, saya mau sholat, cuma nggak bisa Fatihah, cuma mau pakai syafi'i doang kan kabur orang kan begitu. Ini ya nggak sah, sholat harus pakai surat al-Fatihah kan begitu. Maka itu tadi, jadi orang yang ini tanggung jawabnya gede. Jadi ketika pandangan itu dikeluarkan, itu mesti ada yang nyantol di antara jamaah itu. Maka pastikan pandangan itu ada tanggung jawabnya. Dia ngambil dari mana, kitabnya apa, begitu. Jadi saya tuh sepanjang tidak ada kebutuhan, nggak ada kebutuhan untuk memakai pandangan yang lain. Dari dulu saya ngajarin Syafi'i itu. Tapi dalam kondisi yang susah ini, Syafi'i ini nggak jalan di kondisi kita. Maka diberikanlah satu opsi gitu, opsi yang pandangan yang kayak tadi sholat Jumat begitu. Tapi selama Syafi'inya masih mungkin kita jalan. Jadi maka yang paling penting ngambil yang mudah tidak ada masalah. Tapi pastiin kita ngambilnya dari sumber yang kalau bahasa anak sekarang tuh verified kan begitu, sumbernya tuh terpercaya begitu. Oke? Sudah ya? Apa? Waktu beberapa yang kemarin beberapa sebulan yang lalu saya masuk obat Ustaz. Suatu
muslim ya. Alhamdulillah insya Allah muslim. Tapi ini Pak barangnya nggak halal nih Pak. Dan yang lain aja saya nggak tahu barang halal ini dan sesuai dengan petunjuk apoteker. Tapi akhirnya dibeli. Ya saya dicari yang Oh, iya. lain itu. Iya, jadi memang kita di sini punya BPOM itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi standar halal-haramnya udah ada. Maka kalau berarti bagus itu apotekernya kan begitu jujur dia. Jadi memang ada obat-obatan itu campuran-campuran itu yang mengandung unsur tidak halal. Ya alhamdulillah kalau memang ada informasi begitu bermanfaat bagi. Nah, selama itu tadi kan selama ada opsi obat lain. Tapi kalau nggak ada opsi obat lain dan ini membahayakan, kalau nggak pakai ini kan dibolehkan darurat gitu. Oke. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih.